Ini semua rata-rata di tempat-tempat pelosok rata-rata begitu. Orang nggak pernah ada pengajian tuh, rindu sekali bisa ngaji, masya Allah. Saat Abdul Wasikal juga di Gunung Kidul, orang pakai truk itu, emak-emak naik truk. Di sini ada nggak? Hah? Malah dilarang polisi di sini. Coba lihat bagaimana kegigihan mereka untuk berangkat menuntut ilmu. Apa kita nggak malu dengan mereka? Kita ini fasilitas ada, kadang-kadang malas untuk ke halaqah ilmu. Apa alasannya? Ada saja alasan. Ada saja alasan. Jadi harus dibuang sekarang alasan-alasan itu ya. Kalau antum mau maju tapi. Wa da'ufal himmah tuh, lemah himmah. Himmah itu cita-cita. Ini sebenarnya yang menjadi faktor utamanya ya. Orang itu hidupnya tergantung cita-citanya. Coba tanya cita-citanya apa? Rata-rata orang ditanya cita-cita kapan? Anak kecil TK itu, apa cita-citamu? Dokter, guru, tentara. Yang ditanya cita-cita anak kecil, mestinya orang tua juga harus punya cita-cita yang jelas. Cita-cita itu bukan milik anak kecil saja. Cita-cita harus terus ada dalam diri kita. Cita-cita itu apa sih sebenarnya? Keinginan kan, target. Masa orang hidup gak punya target? Masa hidup gak punya keinginan? Ya betul kita ingin surga, tapi jangan cuma sembarang surga. Surga Firdausil A'la, itu namanya cita-cita. Cita-cita tuh orang bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu masih rendah, itu orang-orang dunia itu. Kalau kita di atas langit, kan surga di atas langit. Kalau cuma setinggi langit, belum masuk surga. Maksimalkan. Kalau betul kita ingin meraih surga tinggi, itu enggak seperti kita saat ini perbuatan kita. Kita terlalu malas, kita terlalu lemah. Coba bandingkan dengan para salaf. Jangan bandingkan dengan tetangga antum. Kita suka bandingkan dengan orang-orang lemah, orang-orang biasa. Oh, saya udah hebat, saya udah masya Allah gitu. Kalau antum gampang puas dengan prestasi antum sekarang, nggak ada apa-apanya dengan orang dulu. Bagaimana berjibakunya mereka dalam menuntut ilmu, jauh dari apa yang kita lakukan saat ini, sangat jauh. Nah perlu dibaca ya, sejarah hidup mereka itu pelajaran sangat berharga bagi kita. Sebagian nanti akan kita pelajari di kitab ini insya Allah. Sebagian kecil, masih banyak cerita mereka. Ada ulama yang menulis kitab tentang apa? Sabrul ulama, kesabaran ulama dalam menuntut ilmu. Banyak. Bagaimana kejadian yang mereka alami dalam menuntut ilmu. Kesabaran yang luar biasa. Ya, perlu kita contoh ya, jadi pembanding buat kita. Wa kullu hadza hasilun, semua ini terjadi. Apa itu? Kesibukan, ya, alasan-alasan lah intinya. Lemahnya cita-cita itu, semuanya ada. Rata-rata orang itu lemah cita-citanya, rendah cita-citanya. Milikilah cita-cita yang tinggi. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, qimatul insan ala hasbi himmatihi. Nilai seseorang tergantung cita-citanya. Kalau orang cita-citanya tinggi, maka nilainya tinggi. Dan perbuatan manusia semua itu akan tergantung cita-citanya. Kalau cita-citanya tinggi, pasti perbuatannya tinggi. Perbuatannya hebat, mulia. Coba masalah dunia misalnya. Ada orang cita-citanya menjadi juara kelas misalnya ketika belajar. Dengan orang yang gak punya cita-cita, beda cara belajarnya. Coba bandingkan saja, lihat anak-anak kita. Mana yang cita-citanya tinggi, semangat menuntut ilmu. Mana yang ingin jadi apa gitu, semangat dalam mengejarnya. Orang punya cita-cita, coba yang gak punya cita-cita, ya main aja. Hanya mengikuti arus. Inilah ciri-ciri orang yang hidup gak punya cita-cita. Arus ke selatan ikut ke selatan, ke timur ikut ke timur, ke barat. Gak jelas, gak punya prinsip. Terombang-ambing oleh kebingungan dalam hidupnya. Gak punya prinsip, gak punya cita-cita. Harus punya itu cita-cita. Harus tinggi itu cita-cita. Cita-cita tertinggi di dunia adalah menjadi wali Allah. Wali yang paling tinggi bahkan. Wali kutub ya. Kita berhak semua untuk menjadi wali. Jangan dikira cuma wali kota doang. Ya. Wali Allah itu lebih tinggi daripada wali kota. Walakin hada yazulu idza tadawwaqa al-'abdu ladzatal ilm. Akan tetapi semua ini akan hilang kalau hamba itu mencicipi lezatnya ilmu. Jadi semua alasan itu hilang. Ketika apa? Orang itu sudah merasakan lezatnya ilmu. Kalau lezatnya makanan di lidah, lezatnya ilmu di mana? Di hati. Jauh lebih nikmat. Apa yang dinikmati hati itu jauh lebih nikmat daripada dinikmati oleh indera kita. Hati ini indera ke-6. Indera yang 5 ini bisa menikmati segala hal.
mata itu menikmati pemandangan indah, telinga mendengarkan suara merdu, ini mencium yang harum, ya, mulut atau lidah mencicipi makanan lezat, kulit meraba yang halus. Ini hanya dirasakan oleh fisik kita, sementara ilmu dirasakan oleh apa? Hati kita, dan itu jauh lebih nikmat. Coba merasakan atau belum itu nikmatnya belajar, nikmatnya ilmu, nikmatnya terangkat dari kebodohan. Itu enggak sebanding dengan kenikmatan makanan, sama sekali. Makanya kalau ada perbandingan undangan ilmu, undangan makan, antum pilih mana? Itu ujian berat, ya Allah, ujian berat ini. Saya lapar, itu makanannya kayaknya kambing guling, diguling-guling enggak karuan. Sana, ustadznya masih ustadz kampung lah, udah kesana aja gitu. Ini ujian, itu udah ujian bagi orang, sebagian orang ya. Kalau orang yang udah mencintai lezatnya ilmu, enggak, itu bukan ujian, biasa aja. Berangkat ke sana. Adapun di sini makanan itu makanan milik ahli dunia semuanya. Allah udah bagi-bagi makanan kepada semuanya. Kalau takdirnya saya dapat ya dapat, enggak ya enggak. Udah takdir, serahkan pada Allah masalah dunia. Masalah ilmu ini cita-cita. Ini kegigihan. Inilah ambisi manusia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'ara bi ni'matil faidah, dan dia merasakan nikmatnya faidah, wal istizadah minal ilm, dan pertambahan dalam ilmu. Walaqad dzakara ba'duhum annal Imam An-Nawawi, telah menyebutkan sebagian mereka bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kana yahduru fil yaumi 12 darsan, satu hari beliau menghadiri 12 pelajaran. Coba lihat, kita berapa? Ya seadanya, sepekan mungkin satu pelajaran. Kan ada yang sebulan sekali ngaji saja, udah kelabakan itu, udah betah rasanya di majelis ilmu. Mau jadi apa yang seperti itu? Ini beliau An-Nawawi rahimahullah, makanya melahirkan karya yang fenomenal sampai hari ini. Seperti Riyadhus Shalihin, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak kosong satu masjid pun kecuali ada Riyadhus Shalihin, itu di Timur Tengah. Di sini pun banyak, di pesantren-pesantren kita yang entah berbagai aliran apapun ada Riyadhus Shalihin. Ini karya fenomenal, karya berkah ya. Kalau tersebar di seluruh dunia artinya apa? Kitab yang merubah dunia, ya, luar biasa. Banyak orang terpengaruh oleh Riyadhus Shalihin. Banyak yang tadinya maksiat kemudian menjadi soleh gara-gara Riyadhus Shalihin. Yang tadinya bid'ah mungkin menjadi sunnah asal paham Riyadhus Shalihin dengan tepat ya. Sebagian orang nggak memahami dengan baik. Jadi ini luar biasa karya dari seorang imam yang begitu cara belajarnya. Bukan orang santai, bukan orang malas, bukan orang yang udahlah apa adanya, ada majelis datang nggak ada ya udah gitu. Orang gigih itu akan membuat majelis bahkan. Dan kadang gini, sudah di lingkungan ilmu pesantren ya, antum yang nggak pernah mencicipi pesantren. Di pesantren saja cita-cita orang itu beda-beda, santri itu beda-beda cita-citanya. Ada sudah ditempatkan di pesantren tapi pikirannya ke pasar, ke mall, ke game, main-main, ya udah, memang rendah itu cita-citanya, nggak bakal jadi apa-apa orang seperti itu. Tapi ada yang memang ingin jadi ulama, dari sejak kecil belajar di pesantren sudah cita-citanya ingin menjadi ulama besar. Maka beda sekali belajarnya, itu beda sekali. Kadang apalagi di pesantren di Yaman ya. Yaman itu kan sifatnya udah bebas ya, bukan seperti kurikulum yang baku harus begini enggak. Di sana bebas. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau orang cita-citanya tinggi maka dapat ilmu banyak, yang cita-cita rendah ilmunya sedikit, bahkan mungkin enggak dapat ilmu, mungkin. Karena memang bebas, dianggap dewasa semua. Bagaimana itu yang cita-cita tinggi? Yang cita-cita tinggi dia nggak mau melewatkan waktu tanpa ilmu. Makanya ketika dia punya waktu kosong, ini waktu pada duhur sampai asar kosong, saya harus cari ustadz. Cari siapa yang, pokoknya orang berilmu banyak, tinggal kita minta. Syekh, tolong ajari kitab ini. Oh saya nggak punya waktu, coba tanya Syekh itu. Begitu, mereka sibuk semua, tapi kita minta. Itu namanya cita-cita. Kalau orang yang nggak punya cita, jangankan minta untuk diajari ilmu gitu, dipanggil untuk belajar aja, ntar dulu, malas masih tiduran. Jadi yang lain belajar, dia tiduran. Jadi di sana pelajaran wajib itu cuma pagi, selebihnya bebas. Jadi jam 8 sampai duhur
Itu yang wajib bagi santri, tidak boleh ditinggalkan. Cuma 3 pelajaran saja. Selebihnya pada duhur, pada asar, pada maghrib, pada isya, jam 10 malam bebas. Dan itu masih banyak orang belajar. Tapi yang nganggur lebih banyak. Yang cita-cita rendah lebih banyak. Makanya saya katakan ya, memang cita-cita tinggi itu milik orang-orang sedikit, orang-orang spesial di sisi Allah Ta'ala. Kebanyakan orang itu malas. Kebanyakan orang itu banyak alasan. Kemudian walaqad Imam An-Nawawi rahimahullah taala kana yahduru fil yaumi 12 darsan, sehari 12 pelajaran. Wa yaqulu an nafsi, belum mengatakan tentang dirinya sendiri. Kuntu u'alliku jami'a ma yata'allaqu biha min syarhi muskil. Aku mencatat semua apa yang berkaitan dengan ilmu itu berupa syarah muskil, jadi menjabarkan kata yang muskil, yang rancu itu, penjelasan dari guru catat. Wa wuduhi ibarah, dan penjelasan ungkapan, wa dhabti lughah, dan menentukan bahasa, maksudnya ini marfu apa mansub atau bagaimana, itu diperhatikan betul. Termasuk cara baca sorofnya juga. Ini orang Arab ini. Orang Indonesia lebih butuh itu sebenarnya. Tapi kegigihan yang kurang sehingga banyak orang yang putus asa, susah bahasa Arab. Udah menilai seperti itu, udah bikin tembok ya. Sudah menghalangi diri dari kesuksesan. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu ta'ala fi waqti. Maka beliau bilang, Allah memberkahi waktuku. Berkah. Beliau catat semua. Bahkan malamnya beliau masih mencatat ulang pelajaran siangnya. Luar biasa. Begitu kesibukan penuntut ilmu yang sejati seperti itu. Namun ini kembali kepada kita, kemampuan juga ya. Jangan kemudian apapun yang dilakukan oleh salaf langsung ditiru gitu, karena kemampuan berbeda. An-Nawawi mampu menyerap 12 pelajaran itu semua bisa karena memang cerdas. Kalau kita merasa enggak mampu ya jangan dipaksakan untuk kemudian harus 12 pelajaran, enggak juga. Kita mungkin 6 pelajaran aja udah kewalahan otak kita ya. Tapi harus ditambah, maksimalin. Baru 1 pelajaran 1 hari udah merasa udah banyak ini. Jangan terlalu rendah gitu punya cita-cita. Kalau bisa lebih kenapa tidak itu? Prinsipnya dalam masalah akhirat tuh begitu. Kalau masalah dunia, kalau bisa miskin kenapa harus kaya gitu? Masalah dunia gitu. Masalah dunia itu zuhud. Kalau bisa miskin ngapain harus kaya gitu? Ya antum kaya nggak masalah, itu resiko kan. Kalau orang cita-citanya jadi miskin, kemudian gagal, akhirnya menjadi kaya, siap nggak? Siap nggak? Siap sekali. Coba orang yang cita-citanya kaya, kemudian jadi miskin, nggak siap itu. Makanya merana dia, kecewa, sedih, duka, lara. Apain kamu galau, gagal? Ya, cita-citamu salah, kamu cita-citanya dunia. Coba kalau cita-citamu akhirat, kamu itu ingin meraih surga tinggi, itu nggak ada kata gagal. Salah, maksimal sekarang, maksimalkan kekuatan yang Allah berikan, itu nikmat dari Allah, dimaksimalkan untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk apa? Mentaati Allah. Itu hakikat syukur begitu. Kalau kita belum mengoptimalkan nikmat Allah berarti belum bersyukur. Punya akal nggak dipakai untuk membaca, punya mata nggak untuk membaca. Nikmat akal ini cara mensyukurinya gimana? Berpikir itu dengan membaca, mendengar kajian, mendengar ilmu, kemudian dicerna oleh otak kita, disimpan, ditampung sebagai hafalan, kemudian digali lagi, istimbat, istidlal. Itu baru mensyukuri nikmat akal. Kalau nggak dipakai begitu belum bersyukur. Bisa dicabut itu nikmat. Hati-hati ya. Nikmat itu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat kalau disyukuri akan kekal, bahkan abadi. Tapi kalau nggak disyukuri dicabut, dia akan lari. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini bukti sangat banyak ya, sangat banyak. Orang punya otak cerdas tapi nggak mau belajar ilmu agama, akhirnya bodoh, akhirnya pikun ya kan. Itu pikun tuh dicabut nikmat akal. Pernah lihat orang pikun kan? Ya karena kurang mensyukuri nikmat akal sebenarnya. Dan kita saksikan ulama sampai tua ngajar nggak pikun, itu karena mensyukuri nikmat akal. Ini contoh perbedaan. Nanti kita kira-kira pikun atau enggak, wallahu alam, kita enggak tahu. Kalau antum betul mensyukuri nikmat akal, insya Allah enggak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghafal Quran rata-rata enggak pikun. Yang enggak hafal Quran ya pikun. Karena kurang mensyukuri nikmat akal. Coba syukuri nikmat akal, nikmat waktu, kesehatan. Ini nikmat, 3 nikmat yang paling diremehkan manusia. Nabi bilang apa? Nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat yang paling banyak diremehkan manusia.
Sehat dan waktu luang. Saya tambahkan satu, akal juga. Akal juga paling diremehkan manusia. Semua kita punya akal, tapi banyak yang tidak menggunakan akalnya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Allah sering ingatkan la'alakum yatafakkarun, agar kalian mengingat, agar kalian berpikir. Afala ta'qilun, apakah kamu enggak berakal gitu. Ya kita berakal, punya akal maksudnya, tapi kita enggak pakai akal, itu seperti orang enggak berakal. Orang yang enggak mau mikir itu kayak orang enggak punya akal. Makanya orang yang akhirnya maksiat, akhirnya bejat, itu lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa? Karena sudah diberi akal tapi tidak dipakai untuk berpikir. Lebih buruk daripada binatang ternak. Jadi lihat, Imam Nawawi mengatakan Allah berkahi pada waktuku. Itu waktu berkah. Jadi waktu yang sama-sama 24 jam tapi hasilnya 12 pelajaran. Masya Allah. Kita 24 jam dapat apa? Ya alhamdulillah lah sudah. Yang penting saya udah ngaji ya. Udah. Kembali ke cita-cita masing-masing. Faida barakallahu fil waqti. Kalau Allah berkahi pada waktu, wa razaqakallah al-himmah wal azimah. Kemudian Allah berikan kamu rizki berupa himmah tuh. Cita-cita itu juga rizki dari Allah. Maka minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka himmah aliyah gitu. Mintalah sama Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu cita-cita yang tinggi. Uluwal himmah. Antum bisa baca itu buku tentang tingginya cita-cita ya. Judulnya di terjemahan Meraih Derajat Wali Allah. Karena cita-cita tertinggi di dunia menjadi wali Allah. Silakan baca, antum akan melihat bagaimana contoh para salaf dalam mengejar cita-cita mereka dalam berbagai medan kehidupan. Hasalat khairan katsiran. Jadi orang kalau diberi rezeki oleh Allah berupa himmah, cita-cita tinggi dan azimah, tekad yang kuat dan berkah waktunya tadi, ya itu semua karena himmah yang tinggi. Kalau orang himmahnya rendah, waktunya enggak berkah. Hasalat khairan katsiran. Hasalta khairan katsiran. Kamu akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Lakin syaritata an ya'lamallah min qalbika sidq. Tapi dengan syarat Allah tahu di dalam hatimu ada kejujuran. Itu sebenarnya yang paling membedakan tuh kejujuran. Kejujuran. Seperti sahabat dulu. Rasulullah bagi-bagi rampasan perang. Ada satu sahabat, ya Rasulullah, saya pergi berjihad bukan untuk ini. Tapi saya jihad karena aku ingin ada anak panah masuk di sini, tembus ke sini. Kemudian apa? Berikutnya lagi perang dan betul. Orang itu panah masuk sini, keluar sini. Dia jujur kepada Allah, maka Allah jujur kepadanya. Kembali kepada kejujuran. Antum jujur tidak untuk meraih cita-cita. Kalau jujur Allah akan tunaikan keinginan antum. Tapi kalau cuma ingin hanya hayalan, itu enggak jujur. Kalau jujur buktikan, praktekkan. Cita-cita yang tinggi, tawakal pada Allah. Ikhtiar yang maksimal. Jadi itu insya Allah. Itu namanya jujur. Ya, rata-rata manusia kurang jujur. Wa annaka la tastarkhisu hilaqa al-ilm. Nah itu. Jadi kalau jujur hatimu dalam menuntut ilmu apa? Kamu tidak akan menganggap murah halakoh-halakoh ilmu, mahal ini. Coba, ada sebagian orang untuk pelatihan A, pelatihan B, belajar A, belajar B, cuma dapat sertifikat A, sertifikat B, rela bayar jutaan. Karena apa? Seminarnya di hotel bintang 6. Berani bayar mahal. Berapa biayanya? Jutaan. Hanya sekali pelatihan dapat sertifikat, dah selesai. Demi dunia, keluar ongkos besar, tidak masalah. Sekarang antum diminta bayar berapa sekarang? Gratis. Gratis. Lampu gratis, AC gratis, gratis. Nggak ada biaya sama sekali. Tapi kemudian sebagian orang menganggap apa? Yastarkhisu, menganggap murah. Ini majelis murahan, nggak bayar sih. Makanya ada sebagian ustadz yang pakai trik. Gimana sih biar orang kaya ini mau ngaji? Bikin seminar di hotel-hotel, di villa-villa. Ya karena seleranya orang kaya maunya bayar gitu kan. Ya udah, bikin aja begitu. Itu sarana saja, tidak masalah ya. Sebagai sarana. Ada sebagian ustadz bikin kajian itu di villa-villa macam-macam. Kasih biaya mahal gitu. Banyak yang datang. Orang kaya-kaya kan. Begitu dikasih gratis malah nggak datang. Gitu. Murahan gitu.
Nah ini bahaya, orang menganggap halaqah ilmu itu sebagai hal murah dan murahan itu nggak boleh. Murah iya, tapi murahan tidak. Ini majelis mahal, ini majelis taman-taman surga. Jangan diremehkan. Ya, hati-hati kalau sudah meremehkan taman-taman surga, itu tanda memang tidak jujur di dalam hati dalam meraih cita-cita. Atau memang nggak punya cita-cita ya. Wala tatahawanu fiha wala tufarrid. Jadi tidak meremehkan, tahawun ini juga menghina gitu, seperti menghina halaqah ilmu, dihinakan gitu, diremehkan. Tufarid sama meremehkan. Wala rubbama yati dahrun, bisa jadi datang masa waktu intolat bika haya, jika umurmu panjang, tandamu wa ta'uddu asabi'an nadam, kamu menyesal dan kamu gigit jari penyesalan. Orang menyesal. Kenapa? Sudah bertahun-tahun nggak dapat ilmu, dan itu kenyataan yang kita alami. Rata-rata kita sudah tua, sudah menginjak usia kepala 5, kepala 4, ini udah lumayan tua itu. Ada yang kepala 8 nggak? Hah? Ada nggak di sini kepala 8? Udah kemana? Udah punah ya? Coba bentar lagi tuh, kalau antum udah kepala 5, artinya udah dekat dengan kepala 8 tuh. Kalau kepala 8 udah nggak bersama kita rata-rata. Sudah dikubur, ya. Sudah berkalang tanah. Apakah kita nunggu begitu, nunggu menyesal begitu, nunggu nyesal di kuburan? Naudzubillah min dzalik. Maksimalkan, kita bisa menghafal ya menghafal. Kita bisa memahami. Pokoknya curahkan segala kemampuan kita. Allah berikan kemampuan kita itu lebih sebenarnya. Otak kita tuh banyak yang nganggur. Peneliti akal ya, orang yang meneliti tentang otak itu. Otak manusia itu banyak yang nggak kepake. Kalau otak itu 100, yang kepake mungkin cuma 10, bahkan kurang dari itu. Rata-rata manusia pakai otak itu cuma 10, kurang dari itu lebih banyak. Coba kita maksimalkan, bisa dengan 100 otak kita pakai semua. 100% gitu kita pakai. Kita akan menjadi orang hebat sebenarnya. Kita kurang maksimal, udah menyerah duluan gitu. Dan otak itu seperti pisau, kalau nggak diasah ya tumpul gitu. Makanya ada asah otak. Tapi asah otak bukan TTS ya. Ini salah ini bilang asah otak. Nggak cerdas-cerdas juga, tiap hari mengisi TTS berhadiah. Ini gimana ini? Bukan gitu asah otak. Asah otak itu dengan menghafal, dengan belajar, dengan memahami, dengan berpikir itu. Agama ini terutama ya, Allah itu mengajak kita untuk berpikir banyak sekali dalam ayat-ayatnya. Itu asah otak yang betul tuh. Jadi jangan malas untuk mengasah otak ya, asah otak kita. Dan bahkan mungkin teknologi dunia pun bisa mengasah otak, betul. Orang yang senang dengan pelajaran dunia, ya entah eksak atau non eksak, itu untuk belajar agama pun biasanya mudah. Tapi kalau dari awal belajar ilmu dunia itu malas, belajar agama pun sama. Orang yang mahir belajar bahasa asing, misalnya kita paling banyak bahasa Inggris itu, insya Allah untuk belajar bahasa Arab mudah. Tapi kembali ke cita-citanya, mau nggak gitu? Pengen nggak belajar bahasa Arab? Pengen nggak bisa membaca kitab? Pengen nggak memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Itu masalahnya, nggak ada keinginan maka nggak bisa. Itu namanya nggak ada cita-cita gitu. Apa cita-citanya? Cita-citanya ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin jadi tour guide, ingin jadi ini. Rendah semua cita-cita itu. Makanya bahasa Inggris dikejar, sampai selain Inggris sekarang dikejar bahasa Korea, bahasa rendahan semua. Kan itu cuma di dunia, sebentar mati nggak ada hasilnya sama sekali. Kalau antum belajar bahasa Arab itu di bawah mati. Faedahnya, fadilahnya, keutamanya sampai mati, sampai kiamat, sampai nggak terbatas ya, abadi selama-lamanya. Orang yang tahu bahasa Arab akan lebih paham Quran dan Sunnah. Orang yang lebih paham Quran dan Sunnah, dia akan lebih kuat iman dan amalnya, akan lebih mulia di sisi Allah. Udah jelas kan Allah angkat orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab aja rendah, cita-citanya gimana tuh? Makanya ini, tingkatkan lagi cita-cita kita, mau apa kita. Kalau antum bisa bahasa Inggris kemudian gak tahu bahasa Arab, malu antum harusnya. Kok bisa gitu loh? Bahasanya orang kafir dipelajari, bahasanya orang Islam gak dipelajari. Sebenarnya antum siapa gitu? Tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri, kita itu siapa gitu? Mau kemana kita? Kok mau-maunya belajar bahasa asing gitu? Oh, karena perusahaan mewajibkan saya belajar ya. Perusahaan aja bisa mewajibkan antum, kok Allah nggak bisa mewajibkan antum gitu?
Kok antum lebih nurut sama bos daripada kepada Allah? Kan lucu itu. Aneh sebenarnya tapi nyata. Itu kenyataan. Banyak orang yang bisa bahasa asing-asing aneh-aneh. Hanya demi pekerjaan, hanya mengupgrade penghasilan. Tidak ingin mengupgrade ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Karena orang lupa dengan cita-citanya. Cita-citanya dunia. Jadi kamu akan menyesal, menggigit jari penyesalan. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Jibrin athabahullah, dan Syekh Ibnu Jibrin, Abdullah bin Jibrin sudah meninggal. Belum meninggal pas saya berada di Yaman waktu itu. Syekh kami, Syekh Abdul Hasan Hafizahullah Ta'ala, menyampaikan bela sungkawa, ceramah, sedih gitu. Ulama itu paling sedih itu kalau ditinggal sesama kawan ulama gitu. Sedih sekali. Kehilangan ulama itu melebihi kesedihan apapun. Sama seperti sahabat. Sahabat itu paling sedih ingat meninggalnya apa? Rasulullah. Semua musibah dunia menjadi ringan kalau ingat musibah ditinggal Rasulullah SAW. Paling sedih ditinggal orang alim. Orang alim itu menjaga keamanan dunia dan akhirat. Ya, ini Abdullah Al-Jibrin pernah mengatakan, semoga Allah memberikan pahala kepada beliau, ana thullatam min talabatil ilm, bahwa sekelompok besar dari penuntut ilmu, indama kanu fi zamanit talab, ketika mereka masih menuntut ilmu, kanu yata'assafuna, mereka dulu menyesal, mereka menyayangkan, wayandamuna, menyesal, ala masyayikh, atas syekh-syekh, adrakuhum, yang mereka menjumpai, dalam artinya masanya, jumpa dengan masa gitu, waktunya, hidupnya dalam waktu yang sama. Likaunihim lam yahduru hilaqahum. Kenapa menyesal? Karena tidak hadir di majelis mereka. Memang semasa kita dengan saya itu, tapi nggak pernah hadir ke situ. Begitu meninggal pasti menyesal. Begitu penuturan Abdullah bin Jibrin rahimahullahu taala. Waqad sabaqa anal Khatib Al-Baghdadi, telah berlalu bahwasanya Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala membuat bab dalam kitab beliau Al-Jami', dzikru man rahala ila syaikhin yabtaghi 'uluwa isnadi, menyebutkan kisah-kisah tentang orang yang rihlah. Rihlah ini berarti safar, perjalanan jauh, dan dulu jalan kaki, bayangkan, sekarang pesawat tuh gampang sekali. Makanya saat kita pergi ke Pekanbaru pesawat gitu mudah, itu jauh itu ditempuh. Ini dekat kadang nggak ditempuh. Ya, majelis di sekitar samping masjid, rumahnya di samping masjid, nggak datang. Alasannya ya banyak alasan. Pokoknya kalau alasan dicari pasti ketemu itu alasan. Bahkan 1000 alasan bisa dibuat gitu. Ciri-ciri orang yang tidak punya cita-cita. Kemudian apa? Beliau menyebutkan bab dzikru man rahala, orang yang rihlah ila syekh, menuju syekh, yabtaghi 'uluwa isnadi, ingin mencari tingginya sanad. Tuh lihat. Cita-cita tinggi di masa itu para penuntut ilmu hadis adalah tingginya sanad. Gimana tuh tinggi sanad? Jadi kalau antum dapat hadis dari fulan A, maka fulan A ini akan menyebutkan dari fulan B, gurunya. Dia akan bertanya, itu si B masih hidup atau enggak? Masih. Di mana? Di sana. Saya akan kejar ke sana. Itu namanya mengejar apa? Tingginya sanad. Karena kalau kita ambil ilmu langsung dari si B, enggak melalui si A. Jadi sanadnya lebih tinggi, lebih pendek sanadnya. Itu cita-cita penuntut ilmu hadis itu begini. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata kepada muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad udah rihlah keliling dunia mengambil ilmu hadis. Imam Syafi'i belum. Padahal ini muridnya Imam Ahmad belajar usul fikih kepada Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ngaku, antum a'lamu minni bil hadis, kamu lebih tahu daripada aku tentang hadis Nabi. Kalau kamu tahu hadis, sampaikan padaku. Dari mana dia? Dari Kufah, dari Basrah, dari mana? Biar aku tempuh ke sana. Asy-Syafi'i seorang guru ingin menimba ilmu hadis lagi seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu cita-cita tinggi. Kemudian jadi ingin tinggi sanad, fama taqabla dhafri talib, kemudian gurunya sudah meninggal sebelum murid meraih ilmu minhu darinya, bibulughi muradi, untuk sampai kepada cita-citanya. Itu menyesalnya kayak apa tuh? Datang rihlah jauh-jauh sampai tempat itu diberitakan apa? Gurunya sudah meninggal.
Ada yang diberitakan baru sampai kemudian diceritakan gurunya sedang diangkat ke kuburan. Dia hanya bisa menghadiri jenazahnya, nggak bisa mendapat ilmunya. Itu contoh ya bagaimana penyesalan orang yang tidak datang ke majelis seorang guru yang diharapkan kehadirannya ya. Pengen tapi nggak sempat atau belum bisa meraih kehadiran di majelis gurunya. Walaqad an'amallahu alaina biwasail katsira. Allah telah beri nikmat kepada kita dengan sarana-sarana yang sangat banyak litolab untuk menuntut ilmu min kutubin wa asyritatin berupa kitab dan juga kaset-kaset. Ini zaman dulu ya, zaman ditulisnya Syekh, kaset. Ya, sekarang udah banyak audio video macam-macam. Adanya internet Masya Allah mudah sekali orang belajar. Walakinnaha akan tetapi la tughni an huduri al-halaqah. Tapi adanya fasilitas itu ya, kitab banyak, audio video tersebar di mana-mana, itu bukan bermakna apa? Mencukupkan diri kita dari hadir di halaqah ilmu. Beda ya, tetap harus hadir. Innal ishtirak fi halaqah lahu ajrun. Pertama bedanya apa? Bergabung di halaqah ada pahala. Melangkahkan kaki ada pahala. Usaha itu ada pahala. Fa idza hadarta fil halaqah, kalau kamu hadir di halaqah, fa anta fi ibadah, maka kamu dalam ibadah. Wa tusalli alaika al malaika, dan salawat dari malaikat terus. Apalagi habis salat duduk di sini, sepanjang duduk di tempat salat kita itu diberi salawat oleh malaikat. Malaikat terus mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Begitu dalam riwayat. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Masya Allah. Makanya orang pulang dari majelis ilmu itu jiwa itu lebih damai, didoakan malaikat. Idhofatan ila anna tarkis adihni, ditambah lagi kalau dia ada konsentrasi pikiran, fokus dengan pelajaran, yakunu fi huduril halaqah, dia berada di halaqah tersebut, ablahu mimma, itu lebih kuat daripada lau sami'ta fi syarid, daripada kamu mendengar dari kaset. Jadi hadir di sini konsentrasi itu lebih maksimal dibanding kita dengerin di rumah. Dengerin di rumah sambil tiduran, tidur betulan. Itu kenyataan. Jadi ngertinya Pak, lagi dengerin kajian, bahkan di YouTube ada videonya gitu, menyimak mungkin, tapi karena sendirian, itu setan itu lebih dekat kepada siapa? Yang sendirian atau yang banyak? Yang sendirian. Sama serigala itu memangsa kambing yang memisah dari rombongan. Setan pun begitu. Orang sendirian itu rawan digoda setan. Mungkin kita niatnya mau belajar tapi akhirnya malah tidak belajar. Bisa tidur, bisa macam-macam. Apalagi internet ya. Buka YouTube, udah YouTube macam-macam. Katanya mau ngaji awalnya. Niat awal di buka YouTube mau ngaji. Ternyata apa? Hasilnya nggak dapat apa-apa. Tapi hadir di sini coba, insya Allah tidak. Beda. Hadir di majelis ilmu. Akan mendapatkan ilmu insya Allah. Wa anta ta'lamu anna ru'yah ablagu wa auqa'u fi nafsi minas sima. Dan kamu tahu bahwa melihat langsung itu lebih kuat ya, merasuk ke dalam hati daripada apa? Sekedar mendengar kaset. Penyair mengatakan, ya ibnal kiram ala tadnu fa tabsiru ma. Wahai anak orang mulia, kenapa tidak mendekat sehingga kamu bisa melihat apa qad haddatsuka yang mereka sampaikan? Wa mara'in kaman sami'a, karena tidaklah orang yang melihat sama dengan orang yang mendengar. Jadi melihat itu lebih kuat. Dan lebih bagus daripada syair itu perkataan Nabi SAW, laisal khairu kal mu'ayanah, laisal khabaru kal mu'ayanah. Berita itu tidak sama dengan melihat langsung. Jadi kalau antum mendengar berita, iya benar enggak ya? Benar enggak ya gitu. Coba lihat, cek, oh iya benar gitu. Dengan melihat lebih yakin. Khobar itu bisa membuat kita yakin, itu namanya ilmul yakin. Kalau kita lihat ainul yakin, dan itu lebih tinggi. Kalau merasakan hakul yakin. Jadi tingkat keyakinan berbeda. Wa hudurul halaqah wa muzahamatil ulama, hadir di halaqah dan juga berdesakan dengan para ulama, wa talabatul ilm, dan para penuntut ilmu, birrukbi, dengan berkendara safar, wal qurbi min ahli ilm, dan dekat dengan para ulama, ahli ilmu, para penuntut ilmu. Yakhtalifu ikhtilafan aziman, itu berbeda dengan perbedaan yang sangat besar daripada mendengar perkataan di kaset atau yang semisal itu. Itu perbedaan yang sangat mencolok. Makanya kalau dipikir, ngapain daurah ke sana? Toh itu juga live di YouTube. Saya bisa menyimak dari rumah. Dan waktu itu alhamdulillah saya
nggak keterima daurah, saya bisa dapat YouTube-nya. Saya setel YouTube-nya, tapi sampai detik ini belum selesai. Ada 6 kaset doang, 6 video doang. Baru saya setel 2 dan dua-duanya nggak selesai. Dapat, ada. Ya namanya di rumah itu beda dengan di hadir langsung. Yang hadir langsung dapat semua. Itu contoh ya. Dan itu bukti nyata. Nah itulah perbedaannya. Makanya bersungguh-sungguhlah untuk hadir di majelis ilmu. Karena itu cambuk bagi kita. Semangat. Kalau kita udah di sini lebih semangat daripada kita di rumah. Pasti itu. Jamin itu udah. Jaminan itu pasti. Mutu terjamin itu ya. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa hadir dengan semangat di majelis ilmu. Dan tanda semangat kita ya serius, fokus. Bahkan ditambah dengan membawa catatan, membawa buku. Ya. Pahami bahasa Arab itu lebih maksimal lagi ya. Yang datang ke sini bawa kitab dan sudah tahu bahasa Arab akan lebih maksimal dibanding yang belum tahu bahasa Arab. Jadi pemahaman kita pun bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dan kemampuan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan cita-cita yang kita miliki. Maka tinggikan cita-cita. Antum akan meraih kebaikan demi kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.